Kalau semua pakai sistem demokrasi pemilu, habis duit rakyat. Buat pilkada terus berapa miliar, berapa triliun yang habis. Tapi kalau sistem syuro, nggak mengeluarkan biaya. Betul tidak? Apakah di zaman Nabi turun sudah ada monarki, sudah ada demokrasi? Saya mau tanya. Oke, antum tanya demokrasi. Kita jawab. Ketika ayat itu turun, demokrasi sudah dipakai belum? Berarti ayat-ayat tadi tidak ada kaitan sama demokrasi. Demokrasi bukan sistem syuro. Dan masalah tauhid. Sebab demokrasi syirkun akbar. Syirik yang paling besar demokrasi itu. Yang ada kehancuran masalah tauhid. Kehancuran masalah iman. Kehancuran dalam masalah juga politik. Kehancuran masalah ekonomi. Habis. Rusak agama ini. Rusak. Maka yang ada yang benar sistem syuro dalam Islam. Coba antum lihat. Ketika Muhajirin Ansor pecah itu karena demokrasi. Demokrasi enggak? Jawab dong. Waktu itu sudah ada demokrasi belum di kalangan sahabat? Belum. Waktu Aisyah perang sama Ali sama Muawiyah sudah ada demokrasi belum? Jangan cari kambing hitam. Itu nggak dewasa namanya, nggak ilmiah. Ilmiah tuh lihat sejarahnya. Sistem demokrasi, kalau antum lihat secara akal aja, apalagi secara syariat, nggak benar. Kan demokrasi dari demokratos. Artinya suara rakyat, suara Tuhan. Benar nggak itu? Nggak benar. Ulama kita tidak mengharamkan demokrasi. Demos apa? Kratos, ya, pemerintahan di tangan rakyat. Tuhan, nggak benar. Jadi keputusan rakyat itu dianggap oleh mereka keputusan Tuhan. Hukum rakyat berarti hukum Tuhan, nggak benar. Ini beda. Jadi definisi antum tentang demokrasi itu beda dengan demokrasi yang dipahami oleh para ulama. Ulama kita kenapa terima demokrasi? Karena demokrasi itu sistem yang juga terbuka. Coba cek. Kalau sistem udah ada sekarang bagaimana? Yang ada ya kehancuran dalam masalah iman, dalam masalah tauhid. Sebab demokrasi syirkun akbar. Syirik yang paling besar demokrasi itu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu meninggal dunia, dia wasiat untuk 6 orang. Dipilih hanya 6 orang, 6 sahabat aja. Untuk pemimpin itu 6 sahabat yang bertakwa kepada Allah. Itu aja, nggak seperti sekarang. Dan kalaupun syuro, Utsman, Umar, itu syuronya di bagian apa? Bukan semua masalah. Jadi kita itu sering terjebak dengan istilah-istilah. Sering terjebak. Kita pakai ayat-ayat yang tidak berkaitan. Itu ayat antum pakai untuk Pancasila, itu cocok logi namanya. Coba cek syarah penjelasan Pancasila. Apakah mereka nyebutin ayat itu? Enggak. Tadi saya sudah ceritakan sistem pemerintahan khilafah ada berapa? Yang selama 30 tahun itu? Udah 6. Apa maksudnya itu? Sistem khilafah kenabian itu sistem yang terbuka. Bisa ngadopsi dari mana-mana, yang penting kepentingan umat berlaku. Saya sudah cerita tadi monarki yang dinukil, yang diambil oleh Bani Abbasiyah, Khilafah Umayyah, itu diambil dari mana? Dari Romawi dan Persia. Benar nggak? Romawi Islami nggak? Enggak. Persia Islami nggak? Enggak. Romawi sembah Yesus, Persia sembah api. Yunani sembah dewa. Tapi karena masalah politik tidak ada kaitannya dengan akidah secara langsung, dia berkaitan tapi tidak langsung. Maka ulama kita tidak mengharamkan demokrasi. Demos apa? Kratos, ya, pemerintahan di tangan rakyat. Ini beda. Jadi definisi antum tentang demokrasi itu beda dengan demokrasi yang dipahami oleh para ulama. Ulama kita kenapa terima demokrasi? Karena demokrasi itu sistem yang juga terbuka. Coba cek. Demokrasi yang ada di Indonesia sudah berapa macam? Demokrasi Soekarno namanya apa? Terpimpin. Tuh udah beda. Terpimpin itu ternyata otoriter. Otoriter enggak? Sempat otoriter Soekarno, sempat di otoriter. Makanya Bung Hatta langsung ngambek, mundur. Terus, apa lagi? Masa Soeharto, demokrasi, Pancasila, beda nggak? Beda lagi. Orang MPR, orang dia semua. Jadi pemilu itu cuma ngabis-ngabisin duit, ya kan? Tapi nanti terakhir kan pada almarhum Pak Harmoko tuh ya, ya cuma simbolis aja. Anda siap untuk meneruskan kepresidenan, bla 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 bla. Itu cuma simbolis, ya kan? Cuma simbolis.
Itu demokrasi juga. Itu sistem musyawarah MPR. Jadi kalau menurut antum musyawarah itu satu-satunya sistem, maka Soeharto paling islami dong. Enggak juga. Maka sistem demokrasi itu bisa nanti diislamkan. Tenang aja. Ya, nanti akan muncul sistem demokrasi Mahdi. Insya Allah. Bank aja bisa diislamikan kok, masa demokrasi enggak. Ya, jadi jangan terobsesi, terpengaruh, terjebak dengan demokrasi dari Barat. Barat itu dulu Yunani nggak masuk. Kita sekarang kalau sebut filsafat Barat nggak masuk Yunani. Belajar sejarah dulu deh, ya. Filsafat Barat bukan filsafat Yunani. Sekarang dibedakan. Filsafat Yunani itu diterjemahkan semua ke bahasa Arab. Maka orang kalau mau belajar filsafat Yunani wajib belajar bahasa Arab. Baru ngerti kitab Plato judulnya Republik. Jadi kata Republik yang di bawahnya nanti ada demokrasi, itu yang pertama kali mengadopsinya adalah Bani Abbasiyah. Apakah di zaman Nabi turun sudah ada monarki, sudah ada demokrasi? Saya mau tanya. Oke, antum tanya demokrasi. Kita jawab. Ketika ayat itu turun, demokrasi sudah dipakai belum? Berarti ayat-ayat tadi tidak ada kaitan sama demokrasi. Demokrasi bukan sistem syura. Maka yang disebut di Pancasila juga bukan sistem demokrasi. Itu sistem terbuka. Karena ayat itu turun, tidak ada monarki, tidak ada demokrasi. Itu persoalan apa? Amruhum syura bainahum. Itu persoalan apa? Persoalan siasah kah, muamalah kah? Tapi kalau persoalan ibadah, tidak ada syura. Tidak ada syura. Jadi tidak semua masalah. Antum tadi mengatakan semua masalah. Kita sekarang, kalau antum maksud syura yang mana? Khilafah Turki Utsmani, Khilafah Bani Abbasiyah, Khilafah Bani Umayyah. Bahkan Umar pun apakah pakai sistem syura? Itu pertanyaannya. Dan kalaupun syura, Utsman, Umar, itu syuranya di bagian apa? Bukan semua masalah. Jadi kita itu sering terjebak dengan istilah-istilah. Sering terjebak. Kita pakai ayat-ayat yang tidak berkaitan. Itu ayat antum pakai untuk Pancasila, itu cocok logi namanya. Coba cek syarah penjelasan Pancasila, apakah mereka nyebutin ayat itu? Enggak. Itu belum tentu dari ulama. Belum tentu dari ulama. Kalimat itu bisa juga jadi ulama karena penjelasannya belum ada. Oleh karena itu sebagian kawan-kawan kita memutuskan kalau begitu kita masuk ke sistem, tapi ternyata mereka terjebak juga dengan sistem. Itu problemnya. Jadi kalau antum bilang yang sesuai dengan Rasulullah, yang sesuai Rasulullah itu Nabi udah kabarkan bahwa itu tidak akan ada kecuali Imam Mahdi. Maka jangan pernah lagi berharap tinggi kepada sistem-sistem pemerintahan yang ada sekarang sampai Imam Mahdi itu turun. Nggak bisa pakai selebaran untuk menkhilafahkan orang. Tiba-tiba nanti semua orang udah sepakat kita pilih Imam Mahdi. Nggak bisa begitu. Kita pilih satu khalifah. Itu ngayalnya Syekh Taqiyuddin Nabhani. Kan udah dikritik banyak ulama. Tapi kita tidak mengkritik akidahnya. Saya belum ketemu yang aneh dari akidah Syekh Taqiyuddin. Meskipun kawan-kawan kita mengatakan iya. Tapi dalam politik kita bisa beda kok. Gitu. Ceklah ya dalam tafsir Tabari, amruhum syura bainahum itu amruhum yang mana? Dan tafsir bil ma'thur. Kembali aja ke kitab Al-Ghiyasi karya Imam Al-Juwaini, karya Imam siapa? Al-Juwaini, guru Imam Ghazali. Kata Imam Al-Juwaini, jika dalam persoalan ibadah ikhtilaf itu biasa, apalagi dalam persoalan siyasah. Fikih ibadah kita bisa beda nggak? Ya, saya sama antum itu udah beda cara sholatnya kadang-kadang ya. Ada yang tangannya ditahan dulu waktu bangkit dari sujud, ada yang enggak. Ya bener nggak? Serius? Bener ya? Itu ikhtilaf dalam ibadah. Ada yang kunut, ada yang enggak kunut, ada yang jahar basmalah, ada yang enggak. Itu ikhtilaf dalam ibadah. Itu diterima. Apalagi kata beliau, ikhtilaf dalam siyasah. Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq ini diperdebatkan. Saya mau tanya, kalau ada imam fi shalah, apakah dia paling berhak jadi pemimpin, jadi gubernur, jadi raja, jadi presiden? Paling berhak gak? Imam dalam sholat, paling berhak gak? Oleh karena itu, dalil-dalil ulama ahlus sunnah mengenai Abu Bakar paling berhak jadi khalifah karena Nabi sudah angkat jadi imam sholat, itu dalilnya tidak dianggap kuat.
Nggak dianggap kuat, karena Nabi belum pernah menaskan. Yang mengatakan Nabi menaskan pemimpin itu cuma Syiah. Jadi jangan sama lagi antum dengan Syiah. Ya, yang mengatakan Nabi sudah nas, sudah tunjuk pemimpin setelahnya, siapa yang ngomong begitu? Jadi kalau antum mengatakan Nabi sudah tunjuk Abu Bakar, bedanya sama Syiah apa? Ya, jangan terjebak lagi. Abu Bakar itu bacain sebuah hadis ketika orang-orang Ansor mengangkat seorang pemimpin dari kaum Ansor. Apakah kaum Ansor nggak tahu Abu Bakar jadi imam? Tahu semua kok. Berarti kaum Ansor yang juga faham Al-Quran dan Sunnah meyakini bahwa imam sholat nggak mesti imam fil siasah. Maka mereka angkat sendiri. Lalu Abu Bakar bacakan hadis. Ala immatu min Quraisy. Imam itu mesti dari Quraisy. Orang Ansor langsung ciut. Bahkan yang sudah dibaiat tadi kemudian menghilang beberapa hari, lalu baiat Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Ya. Jadi pemilihan Abu Bakar murni pemilihan langsung dari masyarakat. Langsung. Masyarakat dua partai. Jadi Ansar Muhajirin saat itu sudah dua partai. Partai Muhajirin, partai Ansar. Cuma dulu disebut kaum. Kaum Muhajirin, kaum Ansar. Gitu ya. Sistemnya apa tadi? Pilihan langsung. Apakah Abu Bakar benar-benar seperti Nabi? Enggak juga. Tapi Abu Bakar berusaha seperti Nabi. Maka tidak akan mungkin kita menemukan kekhalifahan benar-benar seperti Nabi. Paling cuma alamin haji nubuwah. Kaedah-kaedah yang dia buat sudah mirip dengan kaedah-kaedah Nabi. Tapi mirip-mirip sekali juga enggak. Makanya Umar pun protes kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mengirim Khalid Al-Walid membakar orang-orang murtad. Dianggap keluar dari minhaj nubuwah. Debat mereka. Ketika Umar naik, Khalid bin Walid langsung dipecat. Artinya mereka juga beda. Baru Umar yang buat sistem syura, perwakilan lagi. Masalah pecah-pecah itu bukan demokrasi, tapi Nabi berdoa. Ketika Nabi berdoa, ya Rob, jangan buat umatku mati kelaparan. Amin. Yang kedua, ya Allah jangan buat umatku mati tenggelam. Amin. Tapi gila ketiga, ya Allah jangan pecah belahkan umatku. Nggak ada aminnya kata Jibril. Jadi betul-betul sudah diprediksi oleh Nabi. Coba antum lihat. Ketika Muhajirin Ansar pecah itu karena demokrasi. Demokrasi nggak? Jawab dong. Waktu itu sudah ada demokrasi belum di kalangan sahabat? Belum. Waktu Aisyah perang sama Ali sama Muawiyah sudah ada demokrasi belum? Jangan cari kambing hitam. Itu nggak dewasa namanya, nggak ilmiah. Ilmiah itu lihat sejarahnya. Tapi memang Rasulullah sudah bilang, "May ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapapun yang hidup setelahku, walaupun satu hari setelahku, akan melihat perbedaan ikhtilaf yang luar biasa. Kita aja beda pemikiran kok. Saya aja fikihnya beda Ustaz Al-Naf kok. Tapi kita biasa-biasa aja tuh ya, ketemu cipika-cipiki, salam-salaman. Kita sama-sama tahu, sama-sama mengerti perbedaan. Jadi ternyata perbedaan itu akan jadi musibah kalau kita tidak mau mengerti perbedaan orang itu. Kalau sudah sama-sama mengerti ya kita baik-baik lagi. Orang dalam fikih ibadah aja bisa beda. Masa antum dalam siasah kemudian main hujat-hujatan? Ya, janganlah. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah. Dan Nabi SAW sudah memberitahu begitu. Kalau tidak terjadi berarti Nabi bohong dong. Bukan, Nabi gak pernah bilang. Nabi gak pernah bohong pastinya. Ya. Kalau Nabi bilang, kalian akan terpecah belah karena demokrasi. Ada gak hadisnya? Gak ada. Gak ada. Jadi teman-teman semua, mau itu demokrasi, ya, demotari, itu semua bisa bikin khilafiyah. Ya. Bisa bikin semua orang pecah belah. Orang ngomong Sayyidina aja di masjid sebelah pecah udah ya. Orang ngomong kunutnya bisa sebelah pecah. Apalagi ngomong khilafah. Bisa pecah kita. Bisa main teriak-teriakan Allahu Akbar kita nanti ya. Khalas. Baik. Afwan Ustaz. Baik. Kita tutup dengan baca salawat. Ada yang bisa salawat nggak? Biar adem. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan sama-sama bersalawat.